Wah, lagi dan lagi AFC persulit timnas Indonesia. Kali ini yang kena timnas U23. PC di Bali Patrick dan Alex Pastor siapkan rencana bagus. Tom Haye tertawakan Malaysia yang ingin uji coba dengan timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Lagi-lagi skuad Garuda Muda kembali dibuat ruwet oleh Konfederasi Sepak Bola yang katanya adil dan netral tersebut. Ya, AFC Sutra resmi dan mendadak mengubah peraturan yang membuat timnas U23 merugi. Sebelumnya, skuad Garuda Muda hendak melakukan kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan kepercayaan diri setelah berhasil masuk ke pot ke-1. The Ralf Vinenberg yang akan mewarisi tim ini dari Sintayong mendapatkan kemudahan karena kiprah timnas Indonesia U23 pada edisi sebelumnya. Keberhasilan mencapai semifinal itu, jika merujuk peraturan sebelumnya, akan membuat timnas Indonesia U23 masuk pot 1 untuk edisi berikutnya. Namun demikian, berdasarkan klaim dari Putih Rankings di media sosial X, AFC sudah resmi mengubah peraturan itu. Jika sebelumnya yang dihitung hanyalah kiprah di 1 edisi terakhir, kini AFC menghitung kiprah di 3 edisi terakhir. Dengan demikian, timnas Indonesia U23 kini masuk ke pot 2, yang membuat mereka bisa berhadapan dengan tim-tim kuat dari pot ke-1. Tim-tim yang bisa dihadapi oleh skuad Garuda Muda adalah Uzbekistan, Jepang, Irak, Australia, dan Korea Selatan. Namun, karena menjadi tuan rumah, anak asuh Gerald Vinenberg terhindar dari tuan rumah lainnya, yaitu Vietnam, Qatar, Thailand, Yordania, Tajikistan, dan Uni Emirat Arab. Walau begitu, jika berada dalam grup berat bersama tim-tim seperti Jepang dan Korea Selatan, maka peluang lolos langsung menjadi berat. Hanya 5 runner-up terbaik yang mendapatkan tiket lolos ke putaran final. Sadarkah kalian timnas Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan matang? Mengingat tim kepelatihan masih terbilang cukup baru dan belum punya chemistry seutuhnya dengan para penggawa Garuda. Inilah yang disadari oleh Erick Thohir. Oleh karena itu, PSSI akan menggelar konser PC dengan waktu yang relatif panjang sebelum HD berlangsung. Erick Thohir sendiri sudah menetapkan tanggal berlangsungnya latihan yang akan digelar di Bali tersebut. Namun ternyata, sejatinya para pemain abroad kita punya lebih banyak waktu seperti oleh Rumeni. Marcelino, Elkan bisa jadi akan datang ke tanah air lebih awal. Sementara pemain anyar seperti Choi Pelopesi bahkan sudah persiapan saat surhat bahwa dirinya siap menunda liburan musim panas yang selalu ia lakukan di setiap tahun. Dan tim kepelatihan sendiri sudah mulai merancang sebuah fondasi awal yang akan dilakukan pada pemusatan latihan. Berbagai cerita menjelang PC di Bali. Jika ingin membangun fondasi, apalagi dalam sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang, tentu tidak cukup hanya hitungan hari. Itulah kenapa terlihat pada matchday Maret kemarin masih sedikit berantakan. Oke lah, kita menang atas rival bubuyutan Bahrain, namun secara kolektivitas permainan masih terasa belum lekat. Buktinya hanya 1 gol yang bersarang ke gawang tim Bahrain melalui kaki oleh Rumeni. Selebihnya banyak pemain yang buang-buang peluang. Oleh karena itu, pada FIFA Matchday Juni nanti, ada sebuah agenda yang lumayan serius untuk memperkuat kekompakan tim dengan pemusatan latihan. Kepastian TC Timnas Indonesia sebelumnya disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir yang mengatakan pemusatan latihan tim Garuda bakal dimulai pada 26 Mei tahun 2025 yang mana semua akan berlangsung di training center milik Bali United di Pulau Dewata. Justru masih belum pernah dicoba secara langsung oleh tim. Namun dibalik semua perhitungan untuk menggelar di Bali, tentu ada perhitungan lebih dari Erick Thohir dan jajarannya, terutama soal fasilitas penunjang di sekitar tempat latihan. Jelas Bali jauh lebih mudah. Seperti contohnya transportasi, bandara di Bali sudah level internasional dan akan lebih mudah untuk mendarat di sana. Belum lagi soal tempat istirahat ataupun refreshing buat para pemain. Jelas Bali lebih fresh mengingat di sana merupakan tempat wisata level dunia. Lihat saja, dari training centernya aja udah menggoda mata. Keindahan bisa melepaskan penat para pemain selepas menjalani musim yang panjang. Ya, pelatihan di Bali bukan sekedar rutinitas fisik. Ini adalah babak awal dari proses pembentukan identitas tim yang baru dan kehadiran tim kepelatihan yang sudah lengkap dan dipimpin oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastor yang dikenal dengan pendekatan taktis dan filosofi permainan progresif. Visi kali ini membawa nuansa
yang sangat berbeda. Lievert dan Pastor tidak datang dengan sekedar membawa clipboard dan peluit. Ia membawa rencana besar. Ia ingin membangun fondasi permainan berbasis organisasi transisi cepat serta intensitas tinggi, tapi tidak melupakan pertahanan yang kokoh. Pendekatan yang selama ini menjadi ciri khas sepak bola Belanda kini mulai ditanamkan pada anak-anak Garuda, mengingat tim kepelatihan sudah lengkap dan visi ini akan difokuskan pada 3 aspek. Pertama, pemahaman taktik. Sesi classroom akan diperbanyak. Video analisis jadi santapan harian karena Alex Pastor. Bagi ahli taktik, ingin pemain mengerti bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga mengapa mereka harus melakukannya. Menariknya, respon dari salah satu pemain timnas, Tom Hai, justru di luar dugaan. Pemain berusia 30 tahun itu malah terlihat antusias menyambut kemungkinan timnas Indonesia menghadapi Malaysia dalam pertandingan FIFA Matchday yang direncanakan dikelar pada September tahun 2025. Gelandang naturalisasi ini menyebut laga tersebut sebagai derby sesungguhnya yang penuh dengan atmosfer panas dan rivalitas tinggi. Jika benar terjadi, maka laga tersebut akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia versus Malaysia akan menjadi ajang pertama Tom Hai merasakan panasnya derby Asia Tenggara. Tom Hai yang saat ini memperkuat Almer City memberikan tanggapan unik terkait rencana laga kontra Malaysia. Dalam podcast pribadinya di kanal YouTube The Highway, Tom mengungkap kekegumannya terhadap atmosfer El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang belum lama ini berakhir imbang 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga. Tom mengaku sangat tertarik jika suatu saat bisa bermain dalam laga derby Liga ke-1. Namun dirinya juga menyoroti bahwa timnas Indonesia sendiri memiliki derby besar, yaitu saat menghadapi Malaysia. Bagi Tom, laga Indonesia versus Malaysia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Belum bermain menghadapi Malaysia, tapi tentu saja akan menyenangkan memainkan pertandingan itu. Ucapan Tom menegaskan bahwa dirinya benar-benar menantikan laga klasik yang telah menjadi simbol rivalitas panjang. Ia bahkan menyebut atmosfer yang tercipta dari pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa menyamai, bahkan melampaui laga panas di Eropa. Sementara itu, Malaysia justru tengah menghadapi masalah besar sebab bola Malaysia mulai bobrok akibat klub lokalnya. Sebelumnya, Perak FC telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia. Keputusan tersebut diambil setelah krisis keuangan yang dialami salah satu klub tertua di Malaysia itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perak FC, Datuk Seri Azim Dabidi. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik seri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman, Sultan Ahmad Syah. Ia mengaku akan mengundurkan diri. Lagi-lagi bersama skuad Tok Gajah, masalah keuangan kronis juga dilami oleh Kelantan Darul Naim FC dan Kedah Darul Aman FC. Ini akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan. Masalah tersebut mendapat perhatian legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Ia mengatakan masalah yang melibatkan 4 klub dengan basis penggemar terbesar itu sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia menilai masalah keempat klub tersebut harus ditanggapi dengan serius. Baginya, kebijakan privatisasi Liga Malaysia terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Jamal mendesak semua pihak, terutama operator, liga dan klub, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Fenomena serius ini perlu segera ditangani. Saya berharap pihak terutama MFL,
klub profesor atau pakar duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, ia khawatir masalah ini bisa berimbas pada prestasi timnas Malaysia.